Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, dikasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kita bersama-sama menikmati baiknya Tuhan. Bersama kita mau rasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa sepanjang kehidupan kita. Kita mau minta, biarlah setiap hari kita mau bersama Tuhan. Setiap hari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena di balik bersama Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada kemuliaan, ada sukacita yang luar biasa Tuhan limpahkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau bersamamu. Hari ini kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Segala sesuatu akan dipermudah Tuhan. Segala sesuatu akan diperlancar Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mencari Engkau, kami akan mendekat Engkau, kami akan melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan buat kami. Dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, biarlah Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan, kita meminta bersama Tuhan selalu, setiap saat, setiap waktu. Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami setiap saat, setiap waktu. Kami ingin bersama Engkau setiap waktu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau
sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami akan bersama Kau melewati setiap persoalan yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan kami dari segala beban masalah kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau bersama kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar katakan anugerah-Mu besar Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Kami minta anugerah-Mu Tuhan selalu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan setiap saat, setiap waktu bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar, kuasa-Mu besar Tuhan bersama kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Bersama-Mu Tuhan kami kuat menghadapi semua. Bersama-Mu Tuhan kami kuat Tuhan. Engkau baik bersama kami. Segala persoalan kami lalui bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Hiara lama sekiara lana lana matakara lamu. Hiara lama sekiara lama takara lama sekiara. Hiara lama takara lama sekiara lana lana. Hiara lama sekiara lama sekiara lana lana. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau selalu ada kami Tuhan. Karena di balik itu semuanya ada kekuatan yang selalu baru dalam depan kami. Kami perlu Kau Tuhan untuk melalui kehidupan ini Tuhan. Untuk melalui hari yang indah ini kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiara lana masih kiara lamu.
Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena bersamamu kami kuat Tuhan. Karena bersamamu kami hebat Tuhan. Karena bersamamu kami kuat untuk menghadapi kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu bersama Engkau Tuhan. Kami ingin selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami percaya semakin kami dekat dengan Engkau, kami akan memiliki kekuatan yang selalu baru. Biarlah kami setiap saat akan selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan setiap hari kami akan menggunakan waktu selanjutnya Tuhan, ingin meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami berikan padamu Tuhan. Biar ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di pagi mencari Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi haleluya, 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 haleluya.
puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami atas berkat anugerah pimpinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu, bahwa mujizat-Mu itu unik di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu mujizat Tuhan itu unik. Kenapa saya katakan mujizat Tuhan itu unik? Sama persoalannya, sama penyakitnya, sama apa yang dia minta itu sama. Saya katakan unik itu gini. Ada dua orang, seorang ibu ya, yang pertama dia mengalami mujizat. Dia mengalami kesembuhan setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi uniknya ibu yang kedua itu dia merasa merasa diberkati melalui itu semua. Karena ibu yang pertama tadi dia berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Ibu yang kedua dia merasa bahwa aku pasti bisa menerima mujizat sama seperti ibu A tadi. Tapi ternyata ibu yang B tadi dia berdoa 40 hari 40 malam, tetapi Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab. Itulah uniknya. Setelah itu kedua ibu tadi merasa kecewa. Kenapa aku sama-sama anak Tuhan, tetapi kenapa ibu A tadi dijawab, ibu B aku tidak dijawab. Bahkan sakitnya itu masih menggerogoti dia. Itulah keunikan. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan memberikan mungkin ya apa yang menjadi doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu akan menerima mujizat yang lebih dari Ibu Uya Angga tadi. Tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan, keunikan Tuhan, kemujizatan Tuhan unik itu adalah Tuhan senantiasa akan memberikan, Ia wajib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tuhan wajib, ya, Tuhan akan memberikan kebijakan apa yang harus kita butuhkan, apa yang kita minta. Bukan cara, tapi Tuhan mempunyai prinsip untuk menolong, untuk memberikan penghiburan, untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita, senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan semuanya itu sudah terjadi, tetapi kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan senantiasa mempunyai keunikan, mujizatnya itu mempunyai keunikan yang luar biasa. Tetapi kita belajar tentang bagaimana hidup kita, hidup yang dapat memperkenankan hati Tuhan. Bahkan kita memerlukan proses di dalam kehidupan kita, di dalam permasalahan kita. Banyak sekali yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menginginkan itu adalah bukan hanya caranya, tetapi Tuhan akan memberikan prinsip di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memberikan hasil yang luar biasa sebagai orang yang percaya. Caranya tanpa berpikir panjang, orang-orang itu senantiasa. Kita ini seringkali tidak berpikir panjang. Kok ya seperti ibu yang B tadi, kecewa, tidak mau datang beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan. Dia melampiaskan kekecewaannya. Dari situ itu semua kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan akan mempunyai cara yang unik. Bahkan Tuhan punya cara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai cara atau kita mengetahui hasil karyanya Tuhan, kalau kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pribadi di dalam kehidupan kita datang pada Tuhan. Mujizat Tuhan itu, di dalam keunikan mujizat Tuhan itu seringkali yang ada di dalam kehidupan kita, itu seringkali yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah ketekunan. Di dalam ketekunan, kalau kita dalam doa, di dalam keunikan, ya Tuhan mempunyai kreatif
yang luar biasa. Bukan Tuhan mudah. Tuhan menjawab doa-doa kita itu mudah. Tetapi Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita supaya kita punya kreatif. Seperti Tuhan juga punya kreatif. Kreatifnya apa? Kita mau datang tekun, taat, dan di dalam kehidupan kita diberi hikmat untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersekutu, berlutut di bawah kaki Tuhan, cara Tuhan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sama seperti Kristus juga menerapkan hidupnya. Kalau dia mati di atas kayu salib, dia bisa mudah ya untuk menolak itu semua. Tetapi Tuhan memberikan dalam kehidupan Kristus supaya di dalam kehidupan kita sama seperti Kristus, kita mempunyai cara dan hidup kita bisa kita terapkan dengan jalan-jalan yang Tuhan sudah diberikan kepada kita, supaya dalam kehidupan kita ada kebenaran, ada cara Tuhan yang tidak dapat diprediksi dalam kehidupan kita, sehingga tidak dapat disebut sebagai teori. Tetapi kalau kita mau belajar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kesungguhan hati kita, bahwa Tuhan senantiasa memberikan ke dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan, kita harus mempunyai kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, ia wajib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kalau kita bisa memiliki kebijaksanaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pasti hidup kita mempunyai prinsip. Hidup kita bisa memperkenankan hati Tuhan. Kita berpegang kepada prinsip-prinsip Tuhan yang bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh. Begitu pula dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita akan senantiasa Tuhan Sang Penyelamat. Bahkan Tuhan senantiasa bisa menyelamatkan. Seperti yang dikatakan Pak Yo kemarin ya. Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sekalipun caranya, kerja Allah berbeda-beda, hasilnya selalu sama, yaitu sempurna dan menakjubkan di dalam kehidupan kita. Percayalah dengan iman kita bahwa kita tidak akan terlalu sulit untuk membagi bahwa Tuhan senantiasa akan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Segala sesuatunya, sesuatu di luar dugaan bagi kita. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sekalipun ya di dalam kehidupan kita banyak kesulitan, bahkan Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya adalah sarana untuk kita belajar bagaimana kita bisa menghargai keunikan Tuhan. Allah Bapa tidak akan menyingkirkan apa yang Tuhan tidak akan menyingkirkan permasalahan kita, problem kita. Tetapi Tuhan satu hal, Tuhan akan memberikan kerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Kesusahan kita tetap ada, ya, memberikan kita kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Selalu ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketaatan. Kita seringkali kegagalan itu merupakan keunikan Tuhan juga. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin problem itu masih menghalangi kita. Sehingga dalam kehidupan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu seolah-olah gagal. Tetapi Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Tuhan mempunyai cara yang unik di dalam kehidupan kita. Bahkan terpuruk pun Tuhan akan memberikan kepada kita cara yang besar di dalam kehidupan kita. Percaya, cinta Tuhan sejauh apapun, Tuhan akan memberikan kepada kita untuk senantiasa memiliki ketetapan bertahan dalam proses di dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita mempunyai keikhlasan, selalu bersyukur di dalam Tuhan. Dan meskipun tidak sehari dalam kehidupan kita tidak dijawab, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita supaya kita tetap percaya ada sesuatu yang baik yang telah Tuhan siapkan bagi hari ini dalam kehidupan kita.
Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Tuhan senantiasa akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Sebab apabila semua itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita dengan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan dibuatnya berhasil. Dan kehasilan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengenalkan di dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita tetap senantiasa memperkenalkan bahwa Yesus Tuhan kita adalah luar biasa. Dan dalam kehidupan kita pun Tuhan akan bukan hanya kita hanya beriman itu cukup, tidak. Tetapi Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai bukan hanya iman, tetapi dalam kehidupan kita mempunyai keberhasilan yang luar biasa. Bahkan asal lihat di dalam kehidupan kita, Allah tetap memberikan kepada kita kemenangan dengan kondisi kehidupan rohani kita. Kita harus tetap bertumbuh. Iman kita sebagai orang yang percaya tidak dipenuhkan di dalam kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita, supaya kita di dalam kehidupan tetap layak di hadapan Tuhan dan menikmati, mencermati apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam setiap kehidupan Paulus pun. Paulus mempunyai dalam kehidupan Paulus itu supaya dalam kehidupan kita bisa mencontoh dalam kehidupan Paulus. Dia memperkenankan hati Tuhan. Hanya ada 7 hal yang ada di dalam kehidupan kita. 7 perkara itu adalah supaya kita mempunyai kebijakan atau cara hidup yang baik. Namun tak cukup hanya menambahkan kebijakan pada iman kita. Tetapi perlu ditambahkan 6 perkara lainnya, yaitu di dalam kehidupan kita menambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan saudara seiman. Dan kasih akan semua orang ketika itu kita lakukan. Di dalam kehidupan Petrus pun, Petrus sudah melakukan hal itu. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki ke-7 hal tadi, kegiatan di dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita tidak mengecewakan Tuhan. Hasil dalam pengenalan akan Allah. Namun sayang, banyak orang yang jarang orang percaya hanya berpuas diri di dalam kehidupannya. Tetapi ketika menaruh perhatian dan pengharapan di dalam kehidupan kita, kerohanian iman kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan mengabaikan dan mengandalkan kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga mari kita bisa mengeluangkan waktu sejenak untuk menguasai diri dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita bisa mengutamakan ketujuh itu tadi, perkara yang penuh luar biasa dan harus kita tambahkan dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita bertambah-tambah indah di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita kebahagiaan, kepandaian, hikmat Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita karena kita senantiasa datang di hadapan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih lagi, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Di dalam banyak hal supaya dalam kehidupan kita dan Kristus, iman kita juga perlu dilengkapi dengan perkara-perkara yang membangun jiwa kita dan pikiran kita. Di dalam kehidupan kita, asal waktu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah merawat kesempatan dengan setia, selalu dan waspada, berjaga-jaga, bersiapkan diri kita di dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita mempunyai proyek bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dengan keunikan Tuhan, dengan keunikan yang mukjizat Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bekerja sama. Karena kita tahu keunikan itu kita yakin dan percaya. Tuhan akan memberikan kepada kita orang-orang yang percaya, sehingga siap dalam kehidupan kita senantiasa, dan supaya dalam kehidupan kita pun jangan menyesal ketika kesempatan tak datang kedua kali. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melaksanakan itu semua. Karena Tuhan
memberikan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan kekuatan bagi kita, menjadi penolong bagi kita. Datanglah kepada Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan dengan pagi hari dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di pagi hari ini Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan berkarya. Kita akan berdoa, kita akan melakukan doa-doa syafaat, kita akan berdoa. Di dalam kehidupan kita dan doa-doa ini senantiasa akan menjadi renungan bagi kita supaya doa-doa pagi hari ini kita akan berdoa untuk semuanya biar Tuhan sendiri akan bekerja dan Tuhan akan berkarya. Doa pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan biar firman-Nya yang disampaikan mereka itu menjadikan kekuatan dan mereka diberikan pertolongan kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, yang dimanapun hamba-hamba Tuhan berada Tuhan, yang di pelosok, di kota besar, maupun mereka yang jauh dari jangkauan bagi untuk bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan akan mencukupi, bahkan Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan pakai mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ini Tuhan, senantiasa akan ada kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka Bapa. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu melindungi mereka, mujizat-Mu melindungi mereka Bapa, dan kuasa-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini senantiasa Engkau berkati Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa negara. Kami serahkan Pak Jokowi yang sebagai presiden, Pak Amin sebagai wakil, bahkan Tuhan para menteri, bahkan setiap kabinet yang bekerja di dalam pemerintahan ini Tuhan. Tuhan akan urapi, berikan kepada mereka hati seorang hamba, hati yang melayani, hati yang senantiasa tunduk takut taat akan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami senantiasa tunduk taat kepada Engkau. Dan Tuhan kami serahkan juga Tuhan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan pilihkan siapa presiden itu Tuhan. Tuhan sendiri akan jagai dan Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Bapa. Dan kami serahkan juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan berkati mereka di dalam problem permasalahan mereka, sehingga Tuhan sendiri akan senantiasa berkati di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami serahkan kota Solo ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan akan berkarya, dan Tuhan akan senantiasa, karena di sini juga ada anak-anak Tuhan yang senantiasa tekun taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan segala permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, bisa melihat nomor di bawah ini. Amin. Tuhan Yesus berkati.